Halo gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kali ini aku bakal menceritakan film yang mengisahkan seorang wanita yang berjuang mempertahankan rumah tangga yang akan hancur gara-gara sang suami ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya. Bahkan parahnya lagi, wanita itu melihat sang suami bercocok tanam sama simpenannya itu. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita gas ke ceritanya. Leonora mencurigai suaminya ada main di belakang dirinya. Soal hampir tiap malam ponsel Christian muncul SMS. Christian berdalih kalau itu hanyalah urusan kantor. Karena takut dan didesak, akhirnya melemparkan ponselnya. Leonora dulu bekerja semenjak punya anak. Dia rela mengakhiri karirnya dan menjadi ibu rumah tangga, dan dia juga suka jogging. Hun havde vundet utallige konkurrencer som violinist, men hun havde måttet opgive karrieren, da deres søn Johan. Godmorgen. Vi kan på lidt senere. Glem det. Så tager jeg bare bussen. Christian memang memiliki kekasih baru bernama Xenia. Tentu saja dia lebih muda dibandingkan Leonora. Kekasihnya itu adalah teman kerjanya sendiri. Leonora tidak tinggal diam dan terus mencari informasi tentang Xenia melalui Facebook. Di akun Facebooknya, Xenia banyak foto-foto Christian bersama Xenia. Dari tatapannya, mereka memang terlihat punya hubungan gelap semenjak kenal dengan Xenia. Christian tidak pernah mau lagi bercocok tanam dengan Leonora. Bahkan di acara resmi kantornya pun Christian terlihat memuji Xenia di depan rekan-rekan kerjanya. Hal itu membuat Leonora makin geram. Slet ikke i tvivl. Verden skal forandres. Det seminarium, som vi bygger, selvfølgelig skal være... Skål! Skål! Malam itu menjadi momen mengembirakan bagi kantornya menangani kasus besar, namun tidak dengan Leonora karena dia secara diam-diam melihat Christian sedang bercocok tanam dengan Xenia di ruang kerjanya. Christian punya sahabat bernama Peter. Mereka bersama-sama membangun sebuah api unggun yang nantinya akan mereka pergunakan untuk acara kelulusan anak mereka. Christian terlihat galau dan dicerita sama Peter. Semuanya dia mengatakan bahwa dia selingkuh dan ingin lepas dari Leonora, tapi dia tak tahu bagaimana caranya. Peter mendukung apa yang dilakukan oleh Christian karena dulu dia juga seperti itu. Harus ada salah satu yang jadi korban di antara mereka. Tapi masalahnya Leonora tidak mau pisah karena alasan keluarga. Dia bersikeras untuk mempertahankan keluarganya apapun itu caranya. Christian benar-benar pusing. Bagaimana caranya supaya dia bisa lepas dari Leonora? Sampai pada akhirnya dia ingat kalau dulu Leonora punya teman lama. Christian kemudian mendatanginya dan ingin tahu seperti apa sih dengan masa lalu istrinya dulu. Jadi masa lalu Leonora bisa dibilang cukup kelam. Dulu dia punya seorang pacar, namun sayangnya pacarnya itu selingkuh sama temennya sendiri. Lalu tak lama temennya itu mendengar suara teriakan dari pacarnya Leonora, dan yang terjadi dia terjatuh dari atas tebing hingga tewas. Masih belum jelas siapa pelakunya, namun temannya itu sempat melihat Leonora tak jauh dari lokasi kejadian. Tapi saat itu Leonora bebas dari jeratan hukum. Kini Christian sudah tahu apa yang terjadi pada Leonora, dan dia yakin kalau Leonora yang melakukan aksi kejahatan tersebut.
Christian kembali berbicara kepada Leonora tentang hubungan mereka. Namun Leonora bisa, tapi dia tidak ingin satu rumah bersama Christian dan mengusirnya. Christian yang kala itu benar-benar emosi, malamnya merencanakan sesuatu. Ya, dia ingin menghabisi istrinya sendiri. Dia tahu jadwal jogging Leonora saat malam. Dia menggunakan mobil kantor dan menyeruduk Leonora dari belakang hingga tewas. Namun apa yang terjadi sungguh membingungkan. Ternyata Leonora masih hidup, bahkan terlihat baik-baik saja. Di sini Christian benar-benar panik. Lalu siapa yang ditabraknya? Leonora juga kaget. Kenapa Christian ada di sini? Apakah dia sudah berubah pikiran dan melupakan Xenia ya? Jadi yang Christian tabrak itu adalah orang lain yang kebetulan warna jaketnya sama dengan Leonora saat itu. Leonora juga jogging, namun dia punya rute baru. Jadi bukannya jalan yang seperti biasanya yang dia lewati. Polisi pagi itu melakukan olah TKP dan sempat mencurigai Leonora dan Christian. Hari demi hari membuat Christian benar-benar tidak tenang. Berita-berita pun kasus tabrak lari itu hingga suatu hari akhirnya terbongkar apa yang Christian lakukan oleh Leonora. Entah bagaimana ceritanya, dia bisa mendapatkan rekaman CCTV yang memperhatikan Christian menggunakan mobil van putih. Lalu dari sini Leonora baru menyadari kalau ternyata suaminya ingin menghabisi dirinya. Christian benar-benar panik, bahkan Leonora ingin melaporkan ini pada kepolisian. Namun pada akhirnya mereka menyepakati suatu hal, yaitu mereka harus selalu bersama dan tidak ada kata perceraian karena kartu asnya ada pada Leonora dan tahu perbuatan suaminya. Jadi Leonora punya suatu rencana terakhir, yaitu menghabisi Xenia. Permintaan Leonora itu, jika tidak dia akan membongkar kejahatan Christian. Mereka merencanakan pembunuhan itu. Memang Christian tidak lega, dia bahkan sempat-sempatnya bercocok tanam dengan Xenia. Namun pada akhirnya Leonora sendirilah yang menghabisi Xenia, karena dia tahu kalau Christian pasti tidak akan mampu melakukannya. Kini polisi punya dua kasus yang harus mereka tangani, namun mereka masih belum bisa menemukan siapa pelakunya. Sampai akhirnya polisi menggunakan anjing pelacak dan mencari di mana jasad Xenia yang disembunyikan. Detektif dan polisi sebenarnya udah curiga sama Christian dan Leonora, namun mereka tidak punya cukup bukti. Hun har været i kontakt med. Ja. Jeg gjorde det. Christian og jeg har været sammen i over 20 år, og vores søn har været meget... Vi må tjekke de små havne langs kysten. Anjing pelacak itu menuntun mereka ke sebuah danau. Di sana ada Christian dan yang lain sedang merayakan kelulusan anak-anak mereka. Anjing pelacak itu menggonggong ke arah kayu-kayu yang akan dijadikan api unggun. Bersamaan dengan itu juga Christian buru-buru menyalakan apinya. Setelah itu barulah anjing pelacak secara tiba-tiba diam. Jadi jasad Xenia mereka memasukkan ke tengah-tengah api unggun tersebut. Jejaknya akan hilang bersama dengan api unggun yang berubah menjadi abu. Pada akhirnya kasus ini tidak terselesaikan dan detektif kini hanya fokus pada anaknya yang akan menikah. Husk på, at det lige så godt kan være din fremtidige fjende. Smukkeste. Der findes ikke en eneste mand på
tomat. Gimana ngap film ini? Perselingkuhan demi perselingkuhan. Jangan pernah selingkuh ya ngap, karena itu awal dari sebuah kehancuran. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di film selanjutnya ya. Dah.